Lo tahu nggak, karakter AOT yang paling banyak dibenci ini justru bisa jadi karakter yang paling realistis. Yap, siapa lagi kalau bukan King Flock. Welcome to Bedah Karakter AOT, segmen baru yang gue bikin karena banyak banget yang minta karakter-karakter AOT dibahas lebih dalam setelah segmen foreshadowing kemarin. Dan jujur aja, ada beberapa karakter di AOT yang terlalu kompleks kalau cuma dibahas 1 menit. Dan Flock adalah salah satunya. Langsung aja, biar gue jelasin. Kalau lu pertama kali nonton AOT, kemungkinan besar lu bahkan gak sadar siapa dia sebenarnya. Karena Flock bukan Eren, bukan Levi, bukan Mikasa, bahkan bukan karakter penting. Awal kemunculannya itu juga biasa banget. Dia pertama kali muncul di arc Return to Shiganshina sebagai anggota baru Survey Corps. Dan kesan pertama gue waktu lihat dia, ya NPC. Serius, dia bukan petarung hebat, bukan jenius, bukan karakter karismatik. Malah sebaliknya, dia penakut, pesimis, dan sering mempertanyakan keputusan komandannya sendiri. Kalau disuruh nebak siapa yang bakal mati duluan, gue mungkin bakal pilih Flock. Karena dibanding karakter lain, dia terasa paling biasa. Tapi justru itu yang menarik, karena Isayama sengaja bikin dia biasa, supaya transformasinya terasa gila. Dan transformasi itu dimulai di satu momen yang sampai sekarang masih jadi salah satu adegan paling brutal dalam sejarah anime. Lu pasti ingat saat Beast Titan mulai melempari pasukan Erwin dengan batu-batu besar. Satu persatu prajurit mati, tubuh hancur, kuda berjatuhan, dan semua orang tahu mereka nggak punya peluang menang. Lalu Erwin membuat keputusan paling gila dalam hidupnya, Suicide Charge, serangan bunuh diri, bukan untuk menang, bukan untuk bertahan hidup, tapi hanya untuk memberi Levi beberapa detik tambahan. Dan Flock ada di sana, dia melihat semuanya. Dia melihat teman-temannya tercabik-cabik, dia melihat ratusan orang maju menuju kematiannya, dia melihat bagaimana harapan benar-benar mati di depan matanya. Dia adalah satu-satunya orang yang mendengar pidato terakhir Erwin dan selamat. Bayangin itu, semua teman lu mati, semua orang yang berdiri di samping lu tadi itu mati. Tapi entah kenapa lu yang hidup. Dan sejak saat itu, cara Flock melihat dunia itu berubah total. Setelah kejadian itu, Flock sampai pada satu kesimpulan. Dunia ini tuh terlalu kejam untuk diselamatkan oleh orang baik. Menurut Flock, orang baik gak bisa menyelamatkan Eldia. Orang baik cuma akan mati. Persis seperti yang dia lihat saat Charge bunuh diri tadi. Karena itu, dia mulai percaya bahwa yang dibutuhkan Eldia itu bukan pahlawan, tapi iblis. Makanya saat Levi harus memilih antara Erwin atau Armin, Flock adalah orang yang paling keras menolak itu. Karena menurut dia, Erwin lah yang harus hidup. Bukan karena Erwin orang baik, tapi justru karena Erwin adalah iblis bagi dia. Seseorang yang sanggup mengorbankan apapun demi kemenangan. Dan setelah Erwin mati, Flock kehilangan iblisnya. Tapi tidak lama, karena kemudian dia menemukan sosok lain, Eren Yeager. Di mata banyak orang, Eren berubah menjadi monster. Tapi di mata Flock, Eren adalah jawaban. Dan sejak saat itu, loyalitas Flock berpindah dari Erwin ke Eren. Dan inilah awal lahirnya Yeageris. Kalau dipikir-pikir, Flock itu sebenarnya bukan Titan Shifter, bukan Ackerman, bukan orang spesial. Tapi anehnya, dia berhasil jadi salah satu orang paling berpengaruh di Paradis. Karena Flock punya sesuatu yang nggak dimiliki banyak karakter lain. Keyakinan yang ekstrim. Dia memimpin kudeta militer, dia membantu Eren mengambil alih kekuasaan, dia mendukung rencana Rumbling, dia mengintimidasi siapapun yang menentang Yeageris, dia bahkan mampu mengkhianati kerjasama dengan negara Hizuru yang telah banyak membantu mereka. Dan di titik ini banyak fans mulai membencinya karena Flock terlihat arogan, kejam, fanatik, dan sangat berbahaya. Tapi disinilah bagian yang bikin karakter ini menarik, karena Flock bukan lahir sebagai ekstremis, dia dibentuk menjadi ekstremis. Ingat, Flock adalah orang yang melihat teman-temannya dibantai Titan, melihat manusia dimakan hidup-hidup, melihat dunia luar yang ingin memusnahkan bangsanya, melihat negaranya terus hidup dalam ancaman. Jadi ketika dunia bilang Eldia harus dimusnahkan, Flock menjawab, kalau begitu kita musnahkan mereka duluan. Apakah itu benar? Belum tentu. Apakah itu kejam? Jelas. Tapi apakah itu realistis? Sangat realistis, karena sepanjang sejarah manusia selalu ada orang-orang seperti Flock. Orang yang trauma, orang yang takut, orang yang merasa bangsanya terancam, lalu perlahan berubah menjadi nasionalis ekstrim. Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa fans menjulukinya King Flock? Bukan karena dia raja, dan jelas bukan karena dia karakter utama, tapi karena transformasinya. Dari karakter NPC yang semua orang anggap gak penting, menjadi pemimpin gerakan terbesar di Paradis, menjadi tangan kanan Eren Yeager, menjadi simbol perjuangan Yeageris. Dan yang paling penting, dia bertahan sampai akhir. Bahkan ketika tubuhnya udah hancur, bahkan ketika dia tahu dirinya bakal mati, dia tetap berusaha menghentikan aliansi. Karena sampai detik terakhir, Flock masih percaya bahwa Eren adalah satu-satunya harapan bangsanya. Makanya menurut gue, Flock bukan karakter yang harus lu sukai, tapi dia karakter yang harus lu pahami. Karena Flock adalah bukti bahwa perang gak cuma membunuh manusia, tapi juga mengubah manusia. Dan mungkin alasan kenapa banyak orang memanggilnya King Flock bukan karena dia selalu benar, tapi karena dia tetap berdiri saat semua orang lain mulai ragu. Bahkan kalimat terakhirnya pun masih tentang Paradis, masih tentang bangsanya,
masih tentang Eren. Dia berkata, jangan hentikan dia. Kalau Eren berhenti, semua orang di pulau ini akan mati. Iblis kita adalah satu-satunya harapan kita. Boom. Di momen itulah Flock Forster secara tidak resmi menjadi King Flock.